Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Febriansyah dari kelas 12 F6 ingin menjelaskan materi tentang fenomena kuantum. Apa itu fenomena kuantum? Fenomena kuantum merujuk pada fenomena yang diamati dalam fisika yang diatur oleh prinsip superposisi kuantum, di mana sistem fisik dapat berada dalam superposisi linear dalam dua keadaan yang berbeda. Fenomena ini sering diamati pada skala mikroskopik yang dapat menunjukkan korelasi non-klasik yang dikenal sebagai ketertarikan kuantum. Ada pula jenis fenomena kuantum yang bakal kita bahas, yaitu radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan sinar X. Yang pertama adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Diasumsikan demi perhitungan dan teori pada suhu konstan dan seragam. Ada pula rumus dan teori yang ada dalam radiasi benda hitam, yaitu pertama, hukum pergerakan Wien, yang kedua teori Planck, yang ketiga hukum radiasi Stefan Boltzmann. Yang pertama ada hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menyatakan bahwa panjang gelombang elektromagnetik pada intensitas radiasi puncak benda hitam berbanding terbalik dengan suhu absolut benda hitam. Rumus hukum pergeseran Wien ada seperti di dalam video. Yang kedua ada teori Planck. Teori Planck tentang radiasi benda hitam menjelaskan bahwa radiasi yang dipancarkan benda hitam sebanding dengan suhu benda tersebut. Teori ini ditemukan oleh Max Planck pada abad ke-20. Ada pula hukum radiasi Planck. Yang pertama, hukum radiasi Planck menjelaskan kemampuan benda hitam untuk menyerap radiasi kalor. Yang kedua, rumus inti teori kuantum Planck adalah I sama dengan Hv, yang dimana I adalah energi kuantum dan H adalah konstanta Planck. Nah, yang terakhir ada hukum reaksi Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Hukum ini berlaku untuk benda hitam yang merupakan penyerap dan pemancar ideal. Ada pula penerapan hukum Stefan Boltzmann. Yang pertama, hukum Stefan Boltzmann dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya emisi radiasi inframerah pada saat suhu bumi meningkat. Yang kedua, hukum ini juga dapat digunakan untuk membandingkan sifat radiasi benda nyata. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam. Ketika permukaan itu dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik, seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu, yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan elektron yang dipancarkan. Dengan cara ini disebut fotoelektron. Ada pula sejarah efek fotolistrik. Efek fotolistrik pertama kali ditemukan oleh Hertz pada tahun 1887. Penjelasan teoretis yang memadai diberikan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Ada pula contoh efek fotolistrik seperti yang pertama, panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, kalkulator menggunakan sel-sel fotolistrik yang melepaskan elektron saat terkena cahaya. Yang ketiga, pemendai batang atau barcode menggunakan efek fotolistrik untuk membaca kode batang. Dan yang terakhir, lampu LED memanfaatkan radiasi foton. Kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu sinar X. Dilansir dari National Center of Biotechnology Information, sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai foton-foton dari awan elektron suatu atom. Sinar X memiliki energi yang memungkinkan menembus bagian tubuh manusia kecuali tulang. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Sinar ini dinamakan X untuk menunjukkan sifatnya yang tidak diketahui pada saat itu. Ada pula manfaat sinar X, yaitu daya tembus sinar X membuatnya digunakan dalam pencitraan berbagai macam benda yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Sangat diperlukan untuk keperluan medis, seperti mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi,
pencitraan organ dalam, dan identifikasi barang asing dalam tubuh. Ada pula bahaya dari sinar X, yaitu walaupun kegunaan sinar X sangatlah banyak, namun sinar X tetaplah radiasi elektromagnetik yang bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh. Paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, agar manfaatnya didapat dengan resiko yang minimal.